Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Kristus Indonesia di Bekasi. Kembali kita bertemu di ibadah online 5 April. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita tetap semangat, kita tetap persembahkan yang terbaik. Kita semua dengan keadaan yang baik ya, dengan pakaian yang rapi. Kita mau menghadap Tuhan kita, menaikkan syukur dan pujian kita. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa yang luar biasa, kami kembali datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kalau hari ini kami masih beribadah online Tuhan, ini tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk datang kepadamu ya Bapa. Ini hati kami Tuhan yang bisa kami berikan, menaikkan rasa syukur kami. 1 minggu ini kami Tuhan berusaha untuk melakukan sedikit kebaikan kecil Tuhan untuk sekitar kami. Karena Engkau bilang Tuhan kami harus menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus menambah kepercayaan kami. Untuk kami mau memperhatikan juga hidup orang lain. Bukan hanya hidup kami Tuhan. Terima kasih kami siap untuk datang ke hadapan-Mu. Menyanyikan pujian, kidung pujian dan ucapan syukur kami Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang di rumah sama-sama kita katakan. Amin. Sebelum kita angkat pujian kita, saya akan bacakan Mazmur 17 sampai 24. Begini bunyinya. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah. Janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, Engkau, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku. Dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu. Dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allah. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai. Sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan.
datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segala, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, oh, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Buat brother sister yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian ini, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Come on. Oh, oh, oh. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Katakan ku masuki. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, say. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, ah, ah, ah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang di rumah sama-sama yuk. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku semua. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua lagi yo. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Selamat pagi jemaat, senang hari ini kita masih bisa bertemu di dalam ibadah online kita. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, kita semua masih dijaga oleh Dia. Sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik, satu persatu orang yang tadinya sakit bisa sembuh kembali dan Tuhan masih terus jaga kita. Dan ini membuat saya secara pribadi merasa bahwa Tuhan tidak lupakan kita. Bukan hanya itu, khotbah kemarin di minggu lalu ternyata memberi dampak yang begitu luar biasa. Saya melihat begitu banyak anggota jemaat yang mengambil ajakan kampanye sedikit berbuat baik di sekitar mereka. Saya selalu percaya bahwa gereja di masa-masa pelik seperti ini bisa menjadi barometer akan kebaikan sosial dan juga moralitas. Saya melihat begitu banyak yang melakukan bagian mereka di sekitar mereka tanpa harus melalui program. Ada yang membuat program, ada yang membuat live Instagram sehingga bisa mengumpulkan dana untuk dikerjakan oleh Hope Worldwide Indonesia. Ada juga yang memasak supaya bisa memberikan makanannya. Dan ada pula brother sister kita yang sepulang kerja mereka membeli makanan lalu menyumbangkan itu kepada orang-orang miskin yang di pinggir jalan. Dan tak hanya sampai di situ, ada pula yang sampai memasak dan diberikan kepada puluhan orang di pinggir jalan, bahkan kepada satpam mereka. Saya melihat perbuatan-perbuatan baik yang nyata. Ada juga yang mengerjakan wastafel untuk berada di depan jalan RT-nya sehingga siapa saja bisa mencuci tangannya. Sedikit berbuat baik, kita bahkan tidak perlu untuk menghabiskan banyak waktu kita, tapi kita bisa memberikan dampak nyata. Saya yakin gereja bisa mengambil peranan nyata ini dimanapun kita berada. Dan saya selalu yakin seperti tadi yang saya sampaikan, tidak butuh program. Kalau gereja menjalankan kebaikannya hanya berdasarkan program, berarti kita orang Kristen ada masalah. Seperti layaknya Yesus, dengan penuh rasa iba bisa mengasihi siapa saja. Kita pun sama, kalau kita melihat ada satu kebutuhan, dan saya bangga karena jemaat bukan dalam level keadaan yang berlebih. Ada yang lagi berkekurangan, ada yang lagi mengalami tantangan, tetapi masih mau melakukan kebaikan. Saya bangga kemarin saudara kita Agus, bukan saja dia dipecat, tapi perusahaannya bangkrut. Sebelum dia pulang kembali ke Jawa, dia malah masih sempat membeli makanan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di pinggir jalan supaya mereka pun bisa dapat makanan lagi situasi yang kritis seperti ini. Dan ini bagi saya adalah sesuatu yang membanggakan, menemukan kita sebagai orang-orang Kristen, kita mau mengambil bagian. Dan hari ini apa yang akan saya berikan kepada kita, saya akan bicara mengenai harapan, iman dan juga keberanian. Tapi sebelumnya saya mengajak kita bisa sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama menundukkan kepala walaupun kita di rumah, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah kami, ya Bapa kami bertahta di surga. Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita ya Bapa, karena kami masih bisa datang memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Ketika kami melihat kepada cara kerja Engkau, walaupun dalam keadaan tertekan ini, tapi makin banyak orang bisa membaca bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa dan kami butuh Engkau ya Tuhan. Tapi keadaan makin memburuk ya Bapa. Setiap dari banyak orang mengalami tantangannya masing-masing, mengalami tekanannya masing-masing. Tapi semuanya mau untuk mengembalikan hati ya Bapa. Dan Bapa, biarlah apa yang akan dibagikan pada pagi hari ini bisa membantu kami semua, sehingga kami bisa melihat dengan sangat nyata ketika orang Kristen dalam keadaan terdesak, ketika orang Kristen dalam keadaan tertekan, apa yang kami perlu punya ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa belajar ini sehingga kami mempraktekannya, menjadikan satu keyakinan di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah yang menyenangkan hati Engkau dan mengungkapkan rasa cinta Engkau kepada kami. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya bangga karena menemukan kita semua mau bekerja sama, berbuat kebaikan kepada sesama kita. Tapi saya tahu juga sampai kapan.
Sampai kapan? Karena keadaan akan terus menjadi lebih berat. Khusus untuk kita jemaat Gereja Kristus di Indonesia Bekasi, saya tahu nggak banyak kita yang punya tabungan untuk beberapa bulan ke depan. Kita mungkin punya tabungan hanya untuk 1 bulan, 2 bulan. Beberapa hanya seminggu. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat laporan ada jemaat kita, walaupun sudah mendapat bantuan sembako, tetapi saking kurangnya, mereka harus menjadikan bantuan sembako itu hanya dibuat jadi bubur, karena takut nasinya kurang. Kadang-kala dalam keadaan terdesak seperti ini, waktu kita hendak melakukan kebaikan, kita juga akan bertanya, sampai kapan? Saya juga hidupnya sudah berat. Tapi saya hargai hati kalian semua. Dalam keadaan terdesak ini, kita semua mau ambil satu kesempatan, tetap teguh beriman kepada Tuhan. Hari Sabtu kemarin, para pemimpin mengadakan leaders meeting, khusus untuk membahas persiapan kita mengantisipasi keadaan yang lebih buruk. Pak Doni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional kita, mengatakan puncak dari COVID-19 ini nanti sekitar bulan Juli. Berarti ini keadaan masih ada beberapa bulan ke depan. Saya tahu sebagian besar di bulan April akan mengalami hal yang berat. Makanya para pemimpin mengambil langkah di awal supaya kita bisa menjaga satu sama lain. Dan saya sangat semangat, tadi nama-nama sudah ada karena kita akan membuat satuan tugas khusus mengenai COVID-19 di dalam jemaat yang gak hanya mengurus masalah kesehatan dengan COVID-19-nya, tetapi nanti di satuan tugas ini akan ada gugus khusus untuk mengedukasi jemaat, sekaligus jemaat yang sakit bisa berkonsultasi gratis kepada anggota-anggota jemaat kita yang dokter. Lalu ada bagian departemen gugus satu yang khusus lainnya yang akan fokus untuk bisa memberikan kesempatan-kesempatan mendapatkan uang untuk membantu kita yang terdampak secara finansial akibat COVID-19 ini. Nanti akan ada produk-produk yang bisa dijual bersama. Saya bangga ada juga nanti yang bertugas khusus untuk bisa pendistribusian sembako kepada anggota jemaat kita yang terdampak COVID-19. Dan saya bangga karena hampir semua dari 5 gugus tugas ini, dalam satuan khusus ini, mereka semua punya background di bidang mereka masing-masing. Dan saya berharap ini nanti akan sangat membantu kita untuk bisa bergerak bersama-sama. Spirit yang kita bawa, semangat yang kita bawa adalah semangat kebersamaan, tapi tidak tangan di bawah. Apa maksudnya? Selama ada dampak dari COVID-19 ini, kita akan saling berpegangan tangan, kita akan sama-sama bekerja sama, kita akan saling bahu-membahu membantu satu sama lain. Tetapi kita akan juga mengajarkan kepada jemaat, bukan prinsipnya tangan di bawah, yang penting minta, tidak. Attitude kita pun akan dilatih. Dan hari ini apa yang akan saya khotbahkan adalah sesuatu yang saya berharap bisa membantu kita melewati masa-masa yang sebentar lagi masuk kepada puncak tantangannya. Dan di saat puncak tantangan ini datang, kita tidak menjadi pahit terhadap Tuhan, tidak menjadi pahit terhadap keadaan kita tidak menjadi pahit terhadap gereja, bahkan kita mungkin tidak pahit kepada keyakinan kita. Tapi kita menjadi berhikmat. Minggu lalu saya khotbahkan, cobalah sedikit beriman, seperti layaknya janda dari Sarfat itu, begitu juga Nabi Elia, mereka sadar bahwa mereka perlu beriman. Karena iman mereka, Tuhan berikan hikmatnya. Kalau kita beriman, kita akan mendapatkan hikmat. Dan hari ini itulah yang akan saya bagikan kepada kita. Saya ingin Anda melihat kepada layar, di situ ada tulisan, Hope
is wishing something would happen. Faith is believing something will happen. Courage is making something happen. Saya akan buka dengan kalimat ini. Apa yang menarik? Harapan itu artinya adalah sesuatu yang kita harap mudah-mudahan akan terjadi. Sementara iman adalah percaya sesuatu akan terjadi. Dan keberanian adalah membuat sesuatu terjadi. Ya, ini sikap kita di saat seperti ini. Keadaan lagi berat, saya tahu. Seminggu terakhir, beberapa jemaat sudah mendapat dampak secara finansial, secara pekerjaan, secara isu sosial, psikis juga sudah kena. Tapi bukan berarti kita di sini menjadi orang yang seperti hilang arah. Kita menjadi banyak pikiran-pikiran negatif, tidak. Karena saya tahu ada yang sudah sampai di titik menjadi negatif dengan keadaannya. Ada yang sudah ada di titik ketika mendengar orang lain ngomong sudah menjadi sensitif. Kenapa? Karena mungkin keadaan ini membuat kita tanpa sadar terlalu fokus dengan hidup kita. Terlalu fokus dengan diri kita. Sampai-sampai kita lupa apa panggilan kita menjadi orang Kristen. Jemaat, apa yang akan saya bagikan ini? Kita perlu punya harapan. Tetapi yang terpenting adalah kita punya iman. Sesuatu akan terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam di dalam hidup saya, tidak tinggal diam di dalam hidup Anda. Dan lebih daripada itu, kita perlu punya keberanian untuk mengambil satu tindakan di dalam hidup kita untuk membuat sesuatu itu terjadi. Ketika keadaan keuangan kita berat, kita punya keberanian itu. Tapi keberanian ini bukan sembarang keberanian yang lahir dari dalam. Dan hari ini yang akan saya bagikan. Cerita siapa yang akan kita pakai hari ini? Saya teringat sama khotbah saya sekitar 2 tahun lalu, yang kemudian saya ambil intisari dari point of view berbeda yang akan saya bagikan hari ini kepada kita mengenai peristiwa Raja Daud sebelum jadi raja, masih dalam pembuangannya, ketika tempat dia mengungsi di kota Ziklag diserang oleh orang Amalek. Kita lihat sama-sama ke 1 Samuel 30 di ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan juga Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wah, sebuah cerita yang sangat menyedihkan. Daud dalam pengungsiannya, ketika dia bekerja sama dengan orang Filistin, supaya dia bisa selamat dari Saul yang mengejar-ngejar dia, dia bekerja untuk orang Filistin dan dia meminta tanah. Tinggal di kota Ziklag, tapi yang terjadi kemudian,
Karena dia bertugas, bekerja untuk orang Filistin yang nanti saya akan jelaskan apa itu. Orang Amalek datang ke Ziklag. Bukan hanya menghancurkan kota itu, bahkan menculik anak dan istrinya. Gak hanya keluarga Daud, semua para pengikutnya mengalami. Coba Bapak Ibu bayangkan keadaannya itu begitu menyedihkan. Satu, sudah jadi buronan nasional. Dua, harus kerja dengan orang yang merupakan musuhnya. Tiga, sekarang anak dan istri diculik oleh musuh yang lain, rumahnya hancur, terbakar. Keadaan begitu tertekan sampai dikatakan rakyat yang bersama dengan dia, para pengikut Daud, mereka menangis dengan pedih. Tidak ada harapan. Mungkin kalau kita ada di posisi seperti itu, kita akan bilang, mau berapa banyak lagi penderitaannya? Kali ini apa lagi? Nggak cukup masalahnya. Nah, tapi ini menyisakan satu pertanyaan. Kenapa orang Amalek itu sampai datang menyeberang ke Ziklag? Sebuah tindakan random kah? Tidak. Karena ini ada sebuah latar belakang. Satu, sebelumnya di masa Saul sudah konflik antara Israel dengan Ziklag dengan orang Amalek. Dan sekarang kita lihat Daud pun sama, sempat konflik dengan orang Amalek. Kita lihat sama-sama di 1 Samuel 27 ayat 3. Kita lihat background kenapa orang Amalek menyerang ke Ziklag. 1 Samuel 27 di ayat 3. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua istrinya, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Jadi dikatakan di sini, setelah Daud bekerja sama dengan orang Filistin, Saul nggak kejar dia lagi. Kita lanjut lagi. Mana dia? Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan siapa? Orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Ini semua orang-orang yang dia ada di daerah selatan. Silakan lihat peta yang ada di layar. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, onta, dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali ke Akis. Nah, Daud di masa pelarian itu, dia bekerja untuk orang Filistin, dan apa yang terjadi? Dia menyerang kota-kota lain, tapi kota-kota tersebut ya sebenarnya bagian dari kota-kota orang Filistin dan sekutunya. Jadi tanpa sadar Raja Akis dikerjain oleh Daud. Cerdik juga Daud ini. Tapi lebih daripada itu, salah satu yang yang diganggu oleh Daud adalah orang Amalek. Dan sekarang bayangkan, ada yang dihabisin satu kotanya sama Daud.
Nah, saya berharap gak ada pertanyaan yang kurang kerjaan ditanya ya. Kok Tuhan membiarkan si Daud bertindak kejam seperti itu? Itu nanti isu yang berbeda yang kita bisa bahas ya. Tetapi di sini kita ambil intisarinya. Daud bersinggungan dengan orang Amalek. Sekarang paham ya kenapa orang Amalek nyerang ke Ziklag, bahkan merampas kota tersebut, mengambil istri dan juga anak-anak dari Daud dengan pasukannya. Ini punya latar belakangnya tersendiri. Diserang, hancur. Kita di zaman sekarang, aduh, kayak gak habis Pak Pendeta, ini masalah banyak banget. Habis banjir, kita di Bekasi ya, tahun baru banjir, boom. Setelah itu bulan Februari hampir tiap minggu ada banjir. Orang udah lelah, begitu datang isu corona orang udah keburu lelah. Sekarang kita harus merespon lagi isu corona ini, COVID-19 ini. Lelah. Kita akan berpikir mau berapa banyak lagi tantangannya. Makanya seperti orang-orang yang ikut dengan Daud, mereka lelah. Tapi yang menarik hari ini kita akan pelajari sama-sama apa yang ada di dalam pikiran seorang Daud. Poin pertama saya, decide to found strength in God. Memutuskan untuk menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Lihat sama-sama tadi di ayat yang ke-6c dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan Allahnya. Luar biasa. NIV menulis kata ini dikatakan, but David found strength in the Lord his God. The English Standard Version disampaikan, but David strengthened himself in the Lord his God. Dan di King James Version dikatakan, but David encouraged himself in the Lord his God. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat di sini, menguatkan di dalam Tuhan itu artinya bukan dia kuat tiba-tiba. Menguatkan diri dalam Tuhan itu bukan seperti ilham yang tiba-tiba muncul, tidak. Itu sebuah keputusan. Keputusan dikuatkan dalam Tuhan. Ya. Satu hal yang sangat menarik kadangkala dalam hidup kita ya. Kita berpikir kita kuat kalau keadaan tiba-tiba membaik. Wah, kita baru lebih kuat lagi. Wah, kita bisa berpikir bahwa tunggu ada sesuatu hal terjadi atau ayat terjadi atau apa. Wah, kita baru kuat kembali. Kalau kita lihat cerita Daud, ini betul. Kita yang memutuskan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan itu kalau kita mau itu dari Tuhan, kita yang putuskan. Kekuatan itu bukan datang kemudian tiba-tiba kita lagi jalan, tiba-tiba aku akan berikan kekuatan kepadamu. Enggak. Makanya sebenarnya setiap hari kita memutuskan kekuatan kita itu dari mana. Ada orang di dalam rumah tangganya kekuatannya datang dari anaknya. Contoh kan orang tua kan sering kayak dulu ya bilang, aduh bapak mama ya kalau gak ingat sama anak-anak kami mungkin udah pisah. Jadi dia menemukan kekuatannya dari anaknya. Makanya gak peduli pernikahannya kayak apa, yang penting gak cerai aja. Ada lagi yang mengatakan seperti ini, aduh kalau gak ingat istri dan anak di rumah gue udah keluar dari kerjaan ini. Kekuatannya datang dari anak dan istrinya, dari keluarga. Aduh kalau gak ingat aku orang Kristen ya, aku pasti udah marahi.
Berarti kekuatannya datang dari label dia Kristen. Sebenarnya setiap hari kita bisa menemukan kekuatan itu dari banyak hal. Dan kita memutuskan. Tapi pertanyaannya di masa-masa seperti sekarang entah kenapa sepertinya kita kehilangan arah. Kenapa? Kita kehilangan pegangan. Kenapa? Kita kehilangan yang mana kekuatan sejati yang bisa pegang, yang kita pegang. Kenapa? Karena akhirnya kita masuk pada satu titik. Peristiwa COVID-19 ini, gak ada sesuatu yang bisa kita pegang lagi. Gak ada sesuatu yang kita bisa benar-benar jadikan, andalkan kekuatan kita. Ada yang pakai hartanya, kalau udah masa seperti ini susah juga. Ada yang andalkan statusnya, kalau udah seperti ini, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pintar, mau orang tidak pintar, juga bisa kena COVID-19. Ada yang andalkan pengaruhnya. Udah situasi seperti ini, kalau udah kena COVID-19 mau gimana lagi? Tapi saya suka Daud. Daud sadar dari dulu karena dia sudah belajar. Dari sejak dia masih seorang gembala. Dia belajar di dalam kesendiriannya di padang rumput itu. Membawa domba-dombanya. Masih ingat Bapak Ibu dikatakan oleh Daud bahwa itu beruang itu teman berantamku itu. Singa itu tak jambak katanya. Kenapa Daud bisa seperti itu? Karena dia sadar sepenuhnya yang sangat bisa diandalkan cuma Tuhan. Dan dalam posisi terdesaknya karena dia sudah terbiasa mengandalkan Tuhan, dia katakan, aku menguatkan diriku di dalam Tuhan. Dia temukan kekuatannya di dalam Tuhan. Jemaat, bukan berarti saya bergembira atas COVID-19 ini, tidak. Saya pun bersedih. Saya pun merasa ada tekanan. Tetapi sekali lagi Tuhan sepertinya menelanjangi kita di sini. Bahwa Dialah sumber kekuatan yang sejati. Kita nggak bisa bergantung pada yang lain. Putuskan. Hari ini Tuhanlah yang jadi sumber kekuatan saya. Orang beriman, dia jangan langsung bisa tahu. Tadi seperti yang kita lihat, faith is believing something will happen. Orang-orang yang beriman itu percaya bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena dia saking kenal Tuhannya, dia berpegang pada kekuatan akan Tuhan itu. Tidak gampang. Saya bangga dengan saudari kita Wati. Situasi berat seperti ini 100% project dia di cancel. Saya harus berdebat dengan dia karena dia tetap masih mau memberikan sembako beras kepada jemaat yang miskin. Saya bilang, keuanganmu sudah berat, projectmu di cancel, kenapa kau masih harus berikan? Kami berdebat karena dia tetap pada keputusannya. Saya sudah bernazar kepada Tuhan bahwa selama 2020 apapun yang terjadi, saya akan memberikan beras sembako kepada anggota jemaat yang membutuhkan. Karena kekerasan hatinya, saya bilang, ya sudah, terima kasih, nanti ini disampaikan. Dan saya mau sampaikan dalam video ini bukan apa-apa. Coba lihat. Saya melihat ada iman yang besar dari seorang Wati. Dia percaya nazarnya ini dia lakukan bukan buat dirinya, bukan untuk kehebatan dia, bukan untuk keuntungan dia, tapi karena dia sudah bernazar kepada Tuhan, Tuhan terus jaga hidupnya. Dan kalau kita di sini yang mungkin Bapak Ibu mendapat bantuan dari saudari Wati, kalau kau dapat sembako, kau bisa bilang terima kasih kepada dia. Saya harus sebut nama supaya kita tahu
Boy memberikan ini selain dari gereja, ada saudara-saudari kita yang sebenarnya nggak terlalu berlimpah, tapi mereka masih mau percaya Tuhan akan bekerja di dalam hidup mereka, dan mereka mau memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekeliling mereka. Saya bangga dengan saudara kita yang lain. Dagangan dia lagi hancur, drop karena restoran pada tutup, hotel banyak yang drop. Karena yang dia jual itu adalah daging ayam, penjualan dia lagi hancur berantakan. Tapi saya hargai dia. Dia bilang, saya akan ikut terus menyumbang apa yang bisa saya sumbang. Dia sumbang ayamnya untuk bisa dimasak untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Sama hidup berat, tapi saya hargai orang-orang ini adalah orang-orang yang memilih menguatkan diri di dalam Tuhan. Kalau kita beriman, kita tahu sesuatu akan terjadi. Kalau kita beriman, kita akan jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, dan kita tahu Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan perhatikan saya walaupun keadaan saya berat. Dan itu tidak datang tiba-tiba Bapak Ibu. Itu keputusan. Masih ingat cerita Yosua? Waktu dia sebelum memimpin bangsa itu, dikatakan di Yosua 1, Tuhan bilang apa? Be strong and courageous. Tuhan pun menyampaikan tentang be strong and courageous. Tetap berhati-hati dalam hidupmu dan dapatkan keyakinan itu dari firman-Ku. Semua bicara tentang imannya di situ. Tentang bicara mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan itu keputusan. Jadi bukan ilham ya, bukan wahyu yang datang. Ini bukan ilham penyanyi atau wahyu manajer gedung kita, bukan. Bukan tunggu sesuatu, baru kita, oh iya kita harus ini. Kita yang putuskan sekarang. Lihat efek ketika Daud memutuskan menguatkan diri di hadapan Tuhan, menguatkan diri dia dalam Tuhan. Itu mengubah cara pikir dia untuk mengambil tindakan. Lihat di 1 Samuel 30 di ayat 7-nya. 1 Samuel 30 di ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan mereka pada tawanan. Yes, Bapak Ibu jemaat, orang yang menguatkan diri di dalam Tuhan bukan kemudian lalu tiba-tiba so pede. Enggak, hati-hati, saya sudah pernah jelaskan beda antara positive thinking sama kamu faith. Beriman sama positive thinking itu beda. Coba perhatikan, karena Daud memilih menguatkan diri di dalam Tuhan, maka kekuatan dia itu datang dari Tuhan. Maka hikmatnya itu datang dari Tuhan. Maka pemikirannya itu pemikiran yang dihasilkan dari Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Coba perhatikan orang yang memilih menguatkan di dalam Tuhan. Dia nanya ke Tuhan. Kita dalam posisi ini ambil waktu tidak mau mendengar kata Tuhan. Tuhan, gerakkan saya kemana? Pak Pendeta, jangan terlalu superstisius begitu, bukan. Tapi saya percaya kita orang Kristen ini, kita ini manusia roh, bukan sepenuhnya manusia daging. Saya percaya kita harus pakai logika kita pakai hikmat manusia kita,
Tapi di sisi yang lain yang terpenting adalah kita minta hikmat dari Tuhan. Bukan ngambek sama Tuhan, Tuhan gimana lagi keadaan saya? Bukan, tapi kita katakan Tuhan, Kau hendak sampaikan apa dalam hidup saya? Dan saya yakin setiap dari kita akan mendapat intisarinya masing-masing. Akan mendapat pesan untuk hidup kita masing-masing yang harus kita jalankan. Tanya Tuhan, lalu ikutin apa yang disampaikan oleh firman. Kalau kau hari ini keadaan keuanganmu lagi sulit, kalau kau dengar ada 2-3 orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan dan berkata kepadamu, hey, kenapa enggak kau keluar dan coba untuk cari sesuatu supaya bisa dikerjakan menghasilkan uang. Jangan duduk diam di rumah lagi, mungkin itu digunakan oleh Tuhan untuk ngomong sama kamu. Saya bangga tadi pemimpin sudah mendata usaha-usaha kecil apa yang bisa dilakukan. Ada berapa brothers dan sister yang punya produk yang bisa dijual. Kalau kita di sini keadaannya lagi berat, jangan duduk diam di rumah, lalu kita berasa ketakutan sana sini. Tidak, doa sama Tuhan, Tuhan aku mau lakukan ini buat keluarga aku, Tuhan tolong kuatkan aku, tolong jaga aku. Kau bisa coba jualan produk itu lewat online dan sebagainya supaya kau dapat sesuatu. Minta hikmat dari Tuhan. Orang yang menguatkan diri di dalam Tuhan, dia sadar sepenuhnya pemikirannya, tentang proses berpikirnya, bahkan tindakannya, semua didasari dari Tuhan. Kalau kau ini tentang di dalam rumah tanggamu, coba kau lihat lagi, Tuhan apa yang hendak kau berikan kepadaku? Hikmat apa yang hendak kau berikan kepadaku? Dan saya sudah pernah berkatakan berkali-kali, kalau kau memilih menguatkan dirimu di dalam Tuhan, jagalah kekudusanmu. Jangan pakai cara pikirmu. Jangan malah kau jual produk-produk yang akhirnya malah mendatangkan kedukaan bagi Tuhan dan keluargamu. Jangan kau jual produk-produk ilegal. Jangan juga kau menjadi rakus dengan gak jelas. Wah, kita tinggiin harga sampai habis-habisan. Jangan. Jangan juga kau malah akhirnya ya udah jual rokok. Kau jual produk ilegal, kau jual benda-benda jimat. Walaupun kau bilang kan saya nggak ngerokok, kan saya nggak melakukannya. Kau jual narkoba, tidak. Yang kau jual sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan. Jaga kekudusan kita. Kan saya nggak pakai Pak Pendeta. Kau nggak pakai, tapi dengan kau menjual, kau mencari keuntungan dari hal tersebut. Padahal hal tersebut mendukakan. Jangan juga kau malah tidak jaga kekudusanmu. Saya senang beberapa keluarga dalam tadi kami leaders meeting disampaikan. Hampir setiap hari kami punya waktu doa keluarga karena lebih sering di rumah. Iya. Kita jadi sering di rumah. Sering ambil waktu doa keluarga dan lebih dekat enggak? Atau lebih sibuk. Saya waktu dengar itu saya tertusuk. Kenapa? Saya sebagai pendeta, saya sibuk memenuhi kebutuhan jemaat. Hampir tiap hari saya sampai lelah. Tadi waktu saya dengar, betul. Saking sibuk saya lupa doa dengan istri saya. Sudah doa masing-masing dan saya pikir, no. Saya harus kembalikan hati saya. Ini momen yang tepat supaya Tuhan yang bekerja. Yang kedua, be courageous, jadilah berani. Kenapa ini sangat menarik? Keberanian sejati itu bukan muncul dari apa yang seseorang punya, tetapi seberapa besar keinginannya untuk mewujudkan. Apa maksudnya? Iya Bapak Ibu. Kadang-kala kita berani karena kita punya sesuatu, punya backing, punya uang, punya ini. Wah, kita berani bertindak. Tapi kalau kita nggak punya sesuatu, kita jadi nggak berani. Aduh, contohnya ya, aduh, saya nggak bisa jualan.
Seumur hidup gak pernah jualan. Saya gak ngerti produk ayam, saya gak bisa jual produk ayam. Karena kita gak punya pengetahuannya, karena kita gak punya pengalaman jualan, lalu kita jadi gak berani. Aduh, gua gak mau repot lagi. Karena kita merasa waktu kita sudah banyak habis, kita gak mau repot lagi. Gak punya waktu, gak punya keinginan. Keberanian sejati itu datang bukan karena apa yang kita punya. Keberanian sejati itu datang karena kita ingin mewujudkan itu terjadi. Dan orang yang menguatkan diri di dalam Tuhan, maka timbullah keberanian besar di dalam dirinya. Karena dia tahu yang dia punya itu Tuhan. Dia boleh gak punya skill, dia boleh gak punya pengalamannya, dia boleh gak punya hikmatnya, dia boleh gak punya uangnya, dia boleh gak punya modalnya, tapi dia sadar satu hal, gue punya Tuhan yang hebat. Gue punya Bapa di surga yang kaya, gue punya Tuhan yang maha pengerti, punya Tuhan yang punya kebijaksanaan yang luar biasa, dan dia akan kasih kepada saya karena saya tahu saya lakukan ini di dalam Tuhan. Maka dia berani. Besar keinginannya mewujudkan itu. Karena dia tahu dia punya sesuatu yang lebih besar daripada itu semua. Dia punya Tuhan. Masih ingat kita yang sudah lama di Bekasi? Gedung kita dulu dikenal sebagai gereja samping toilet. Masih ingat Bapak Ibu jemaat waktu saya katakan kita akan renovasi ruangan ini. Banyak di antara kita mengatakan uangnya dari mana? Masih ingat waktu saya menjawab, jangan takut, saya tidak akan minta uang dari kamu, saya akan minta kepada Bapa saya di surga. 7 bulan setelah itu kita renov ruangan ini. Tuhan yang hebat, bukan kita. Masih ingat waktu kita kirim misi ke Cikarang, ketika setengah pemimpin utama harus pergi ke Cikarang, setengah dari Song Ministry harus pergi ke Cikarang, semua bertanya, termasuk pemimpin-pemimpin jemaat lain bertanya, hey, apakah itu tidak akan merugikan gerejamu? Kemudian masih ingat jawaban saya, kalau kita lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan, walaupun kita tidak punya orangnya, tidak punya tenaganya, Bapa kita di surga yang akan kasih. Karena kita lakukan mau menyenangkan Dia. Dan kau lihat, Tuhan kasih yang lebih hebat. Sejak saat itu kita punya saudara-saudari yang membuat Song Ministry kita jauh lebih dahsyat. Kita mendapat pemimpin-pemimpin yang jauh lebih dahsyat. Saya selalu percaya keberanian sejati itu datang karena kita tahu kita punya Tuhan. Bukan karena kita pakai akal pikir kita lebih banyak. Yes, kita harus hitung-hitungan. Yes, kita harus membuat strategic plan. Seperti leaders meeting kita tadi, kita buat strategic plan. Tapi selalu yang kita ingat adalah begini. This battle is not mine. This is God's. Ini bukan pertempuran saya. Ini pertempuran Tuhan. Putuskan. Layaknya Daud. Coba perhatikan baik-baik. Ketika dia tahu ini keberanian dari Tuhan. Lihat di 1 Samuel 30 di ayat yang 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Mereka pergi hendak mau menyerang ke Amalek setelah dapat persetujuan. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang telah lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Nggak main-main. Apa yang terjadi? 600 orang dia bawa, dalam perjalanan 200 orang capek.
Tinggal sisa 400. Lah sisa 400 plus Daud sama pasukannya yang sedikit lagi. Mungkin ada beberapa orang bilanglah total 400 udah pukul rata. Cukup Pak, cukup gak 400 orang nyerang kota? Kagak. Pernah main ke stadion Patriot. Kamu bawa 400 orang di situ mau ribut diketawain. Kalau lagi tanding di Patriot ya, aduh, puluhan ribu yang datang. 1.000 orang tuh nggak terlalu banyak. Ruangan di ibadah kita itu bisa muat 350 orang. Dipadatin 400 orang. Lah versi padatnya kita kalau lagi Natal itu, lah segitu 400. Nah sekarang bayangkan, dengan cuma 400 itu nyerang. Kebayang dong, itu berani apa nekat? Itu tekad atau nekat? Tapi Daud tahu, karena dia menguatkan diri di dalam Tuhan dan Tuhan sudah kasih kode. Bukan berarti tantangannya nggak ada, tetap ada. Tetap ada tantangannya, tetap ada nggak hambatannya, tetap ada. Tetap nggak bisa buat kita nggak tidur, tetap nggak buat kita jadi lelah, tetap nggak buat kita jadi kebingungan. Mungkin kita akan jadi kebingungan, tetapi kalau Tuhan bilang iya, jalan. Tapi kami nggak punya ini, itulah iman. Lahir kebenaran, jalan. Mau 400 orang kek, mau 200 orang kek, jalan. Masih ingat cerita Gideon? Jalan aja. Sengaja lagi dipilih pasukan yang lebih ini. Tuhan mau kasih tunjuk dia hebat, tapi lebih daripada itu, orang yang berani sejati itu, pemberani sejati itu adalah karena mereka tahu di belakangku itu Tuhan. Tuhan bisa di depan, Tuhan bisa bersama-sama dengan aku. Dia bisa di depan, di tengah bersama-sama kita dan di belakang kita. Aku punya Tuhan yang bisa membuat ini terjadi. Apa efeknya? Kita lihat hasilnya di ayat 17-nya. 1 Samuel 30 di ayat 17. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud, lihat. Kalau kau punya keberanian yang benar ya, karena kau tahu Tuhan yang bersama denganmu, hasilnya itu dahsyat. Bukan hanya keluarganya kembali, bawa hasil profit. Kalau kita bisa lewati peristiwa corona ini, bukan hanya Tuhan bawa kita menjadi manusia yang lebih baik, kita mungkin jadi orang yang lebih berhikmat. Kita mungkin ditambahkan kenalan baru, kita ditambahkan jaringan baru, entah apapun itu. Saya lewat peristiwa ini, saya punya teman-teman baru jadinya. Ini baru berjalan, saya punya teman baru, saya punya kenalan baru, saya tahu jaringan yang baru masuk kemana. Tuhan kasih benefit-benefit yang lain bahkan lewat peristiwa ini. Dan satu hal yang sangat menarik, Tuhan tambahkan hikmatnya, Tuhan tambahkan pengalamannya, sehingga kalau mengalami peristiwa seperti ini, kita tahu harus ngapain. Jemaat, jangan takut, jangan gentar. Boleh risau sebentar. Temukan keberanianmu di dalam Tuhan. Tanya.
Kalau kau sudah dapatkan kekuatan itu dari Tuhan, mau kau punya sedikit kek, mau kau nggak punya pengalamannya kek, tapi kalau kau tahu Tuhan, aku mau kerja supaya bisa kasih makan, Tuhan akan jaga kau dan akan dapat lebih. Kalau sekarang kau kehilangan pekerjaan, jangan kemudian putus asa seperti duniamu sudah berakhir. Bapak Ibu, bukan saya tidak memiliki empati, saya punya empati itu kepada dirimu, tetapi saya ingin katakan satu hal. Beranilah, mungkin Tuhan sedang buka jalan kau kepada satu bidang baru. Beranilah, karena mungkin Tuhan sedang hendak mengatakan sesuatu kepadamu untuk kau bisa dinaikkan level. Beranilah. Beranilah karena kau punya Tuhan. Dan itu akan membawa perbedaan besar. Dan yang terakhir, and God will show the way. Dan Tuhan akan tunjukkan jalannya. Mereka mau jalan menuju orang-orang Amalek. Pertanyaannya, ini orang Amaleknya yang mau ada di mana? Cara masuknya bagaimana? Cuma bawa 400 orang. Hendak masuk nanti nyerang orang Amaleknya bagaimana? Modal nekat aja gak bisa. Ada tekad. Berani. Tahu ini semua dikuatkan di dalam Tuhan. Tapi kadangkala dalam perjalanan kita melewati banyak hal seperti itu. Dalam masalah-masalah berat. Kadangkala kita bingung. Ini mau jalan yang mana? Butuh skill yang mana? Keputusan apa yang saya buat? Percayalah kalau kau dikuatkan di dalam Tuhan, menguatkan dirimu di dalam Tuhan, dan kau memutuskan berani di dalam Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Coba perhatikan di 1 Samuel 30 di ayat 8. Dikatakan ya, ini yang tadi kita baca ya. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan tersebut. Tuhan udah kasih tahu, sekarang perhatikan, dalam tengah perjalanan mereka, siapa yang Tuhan kirim. Ini aneh bin ajaib loh yang Tuhan kirim itu. Lihat di ayat 11. Karena Tuhan udah bilang, kejar. Daud maju. Tapi gimana cara masuknya? Tuhan kasih tunjuk jalan. Dia cuma cukup belajar sensitif. Dia ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan mereka memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Sampai situ dulu kita baca sebelum lanjut. Namanya lagi ngejar orang, buru-buru. Mungkin sebagian ada yang emosi, tapi mereka tahu mereka harus kejar. Jangan sampai terlambat, jangan sampai anak istri mereka habis. Jangan sampai nanti ada yang dibunuh, jangan sampai gak bisa lagi masuk, kita serang. Semua harus buru-buru. Menariknya tiba-tiba ketemu seorang pemuda Mesir. Malah sempet-sempetnya kasih makan. Lah orang yang hidup dalam Tuhan itu kayak gitu. Masih sempat buat baik walaupun dalam keadaan tertekan. Nah makanya ini yang kita belajar dari 2 minggu yang lalu ya. Minggu lalu ditekankan untuk kita bisa kampanye sedikit berbuat baik. Walau kita orang benar itu ya, orang Kristen itu sekalipun kita tertekan, masih sempat buat baik dalam keadaan tertekan. Kenapa? Karena gak pernah tahu kita dari situ Tuhan buka jalan. Dan lihat perhatikan. Si orang yang sempet-sempetnya mereka kasih makan ini, ternyata inilah orang yang menjadi kunci untuk bisa mengalahkan orang Amalek itu. Lihat sama-sama ya. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Oh my God. Satu pintu dibuka. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Oh my God. Dikondisikan dia untuk sakit sehingga dia dibuang oleh tuannya. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Jehuda dan daerah Negeb Kaleb. Dan Ziklag telah kami bakar habis. Oh my God. Tuhan kasih
informasinya. Nah, ini dia pelakunya. Lihat berikutnya lagi. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Kata si pemuda itu, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Oh my God. Kunci dari segala kunci. Dia pegang orang ini dan dia menarik. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Oh my God. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau hidupku suci ya, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan kasih jalannya. Daud dan orangnya masih sempat buat baik, jaga yang benar. Tuhan buka jalannya. Bapak Ibu, jujur, saya cuma pendeta, saya manusia biasa, saya nggak tahu Tuhan buka jalan untuk kamu masing-masing apa dari segala kesulitanmu di hari ini. Jujur, saya nggak tahu apa solusi untuk kamu masing-masing, tapi Tuhan tahu. God will show you the way. Tuhan akan buka jalannya, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Mau sensitif gak kita? Mau dengar-dengeran gak kita? Mau biarkan diri kita kudus sehingga bisa Tuhan itu ngomong dengan sangat bebas sama kita gak? God will show you the way. Jemaat, saya sudah pernah sampaikan seminggu yang lalu, khusus untuk Bekasi, bencananya akhir April, di saat banyak orang tabungan sudah habis. Mungkin beberapa perusahaan toko-toko kecil sudah mulai kesulitan. Pak Doni sudah menyampaikan, Ketua BNPB ya, ini bisa sampai bulan Juli. Hidup kita mungkin akan berat. Sebuah artikel mengatakan bisa 100.000 sampai 200.000 orang yang akan terkena COVID. Keadaan mungkin akan lebih berat lagi. Saya mengajak kita yang pertama, putuskan. Saya mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatanmu dari Tuhan. Kau yang putuskan. Kau yang datang ke Tuhan. Kau yang berusaha untuk hidup di dalam Dia. Kau yang mengambil intisari dari firman Tuhan untuk hidupmu. Yang kedua, beranilah. Beranilah karena kau tahu kekuatanmu dari Tuhan. Karena kau tahu Tuhan bersamamu. Jangan bergantung dengan apa yang sudah kau punya atau tidak kau punya. Tapi keinginan besarmu untuk mewujudkan. Karena kau tahu Tuhan bersamamu. Itulah keberanian sejati. Dan yang ketiga tentu saja, yaitu Tuhan akan tunjukkan jalan. Hope
is wishing something would happen. Faith is believing something will happen. Courage is making something happen. Saya mengajak kita punya harapan, sehingga sesuatu mungkin akan terjadi. Tapi saya mengajak kita naik level, punya iman. Tuhan tidak tinggal diam, sesuatu akan terjadi. Tapi lebih daripada itu, punyalah keberanian untuk membuat itu terjadi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata di surga, ya Tuhan kami, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang memungkinkan segala sesuatu bisa ada di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah pelajaran yang hari ini kami dapat membantu hidup kami sehingga kami mau untuk bertumbuh benar di hadapan Engkau. Kami tahu keadaan akan menjadi berat ya Bapa. Kami tahu keadaan akan menjadi penuh tekanan ya Tuhan. Bahkan sebentar lagi beberapa akan kehilangan pekerjaan. Beberapa tabungannya akan habis sehingga hidupnya akan lebih berat lagi. Beberapa mungkin akan kebingungan mendak makan apa. Tuhan, kami punya Engkau. Engkau adalah Raja alam semesta sejati. Bapa, biarlah kami bisa datang ke Engkau dan kami mendapatkan kekuatan yang hanya berasal daripada Engkau. Biarlah keberanian kami karena kami tahu kami bersama Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin Engkau akan tunjukkan jalan ya Bapa. Terima kasih atas segala hal yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami butuh hikmat Engkau di masa-masa seperti ini. Kami butuh petunjuk daripada Engkau di masa-masa seperti ini. Tapi lebih daripada itu, kami butuh Engkau sendiri untuk kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Cahaya mentari, cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu.
diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal Dia. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Haleluya, selamat hari Minggu, brother and sister. Tuhan Yesus berkati.